Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu oleh kemurahan Tuhan, kita kembali beribadah sekolah minggu walaupun masih online ya, tidak tatap muka, tapi anak-anak tetap setia ya, setia beribadah kepada Tuhan, sebab ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk sekarang dan akan datang. Nah, anak-anak, mari kita akan naikkan pujian. Tuhan pasti sanggup, ya. Tuhan masih sanggup. Semua angkat anak-anak berdiri, ya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Persoalan Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan urapi kami semua. Segala kuasa, kegelapan, roh main-main, tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam memuji Tuhan, mendengar firman-Mu, kami usir segala kuasa roh jahat di dalam nama
Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan anak-anak. Semua anak-anak sehat. Puji Tuhan ya, oleh kemurahan Tuhan kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, dan kita masih diberi bisa ibadah ya. Kita akan menyanyikan pujian. Anak-anak silakan duduk ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Semua nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan tepuk tangan ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berbakti, 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 haleluya. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti, berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti, 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 haleluya. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Puji Tuhan anak-anak, kita harus bersaksi, menyaksikan akan kasih Tuhan, dan juga kita harus berbakti sampai Tuhan datang. Jangan bosan ya, jangan bosan berbakti kepada Tuhan. Tapi kita tetap makin setia kepada Tuhan. Amin, anak-anak. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Sadrak, Mesak, Abednego. Yuk anak-anak bangkit berdiri. Sadrak, Mesak, Abednego, dia pegang terus kebenaran. Meskipun di dapur api, tetap percaya Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, dia pegang terus kebenaran. Meskipun di dapur api, tetap percaya Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, dia pegang terus kebenaran. Meskipun di dapur api, tetap percaya Tuhan. Tuhan ya. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego walaupun dapat ancaman, tetap dia percaya kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagi Ebenezer ya. Tetap berdiri ya. Teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai dia suka. Bantu penolong yang berkenan
masih menolong kita ya. Ada amin anak-anak? Amin ya, puji Tuhan. Ayo kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Samuel kecil. Semua tetap berdiri ya. Nggak capek kan? Enggak ya, masih anak-anak kuat ya. Ayo semangat ya, semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan Samuel kecil. Tutup mata, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih kemurahan-Mu kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah Kau terima menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami banyak kekurangan, kesalahan, ampuni kami anak-anak-Mu. Mau dengar firman-Mu, tolong supaya kami mau taat dengar-dengaran. Tuhan mau sungguh-sungguh dalam mendengar firman Tuhan. Tuhan urapi guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Supaya lewat firman-Mu ini kami mengerti, kami diubahkan. Tuhan tolong, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak. Sebelumnya Oma mengingatkan kalian ya, udah bawa catatannya, bukunya, pulpennya. Nah, seperti biasa dicatat anak-anak yang sudah besar ya, dicatat cerita firman Tuhan hari ini. Kemudian bagi anak-anak yang kecil ya, orang tuanya bisa mencatat ya. Nah, jadi nanti dikirimkan lewat WA ke Kakak Juli ya. Nah, untuk apa ini? Masih ingat? Untuk absen sekolah minggu, walaupun tidak tatap muka, absen tetap berjalan. Nah, yang bagi yang suka mengirim catatan, nah anak-anak dikasih hadiahnya lebih bagus ya. Nah, jadi diambil 10 orang yang suka memberikan catatan yang yang rajin, dikasih 2 hadiah. Nah, sebentar lagi mau Natal anak-anak ya. Nah, anak-anak udah siap mendengar firman Tuhan? Nah, Oma mau bertanya dulu. Minggu yang lalu cerita tentang apa? Coba siapa yang tahu? Apa? Ada yang tahu?
Ada yang tahu nggak? Ya lupa nggak? Lupa nggak? Cerita tentang siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang takut kepada lebih takut kepada Tuhan daripada raja. Nah, sehingga mereka ini tidak mau menajiskan diri dengan makanan yang makanan raja. Nah, akhirnya Tuhan pun memberikan kepada mereka apa? Coba anak-anak masih ingat? Kepandaian yang sangat luar biasa, 10 kali lebih pandai dari orang-orang yang berilmu ya. Nah, jadi itu firman Tuhan yang minggu yang lalu. Sekarang Oma akan cerita tentang orang yang taat pada perintah Tuhan. Anak-anak sudah taat sama perintah Tuhan? Nah, sudah siap anak-anak mau mendengarkannya? Mendengarkan firman Tuhan? Anak-anak tidak ada yang main-main lagi ya. Loncat sana, loncat sini, lari sana, lari sini ya. Kalau lagi ibadah, kalau lagi puji-pujian, anak-anak ikut pujian, mau nyanyi ya. Kalau lagi dengar firman Tuhan, duduk dengan baik ya, dengan manis ya. Mau anak-anak? Nah, yuk kita akan baca apa sih perintah Tuhan itu yang harus kita lakukan. Nah, dalam hukum Taurat anak-anak ada 10 perintah Tuhan. Yuk kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-1 sampai 6 aja ya. Ke-10 firman. Ayat 1, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum pertama ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, jadi Tuhan minta kepada kita semua anak-anak Tuhan, manusia, supaya hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah saja. Allah kita siapa? Coba. Tuhan Yesus Kristus. Jadi hanya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Ya, tidak boleh yang lain. Ya, walaupun patung itu seperti nggak orang nggak tahu ya gimana bentuknya Tuhan, kecuali waktu zaman dulu ya, zaman rasul-rasul, zaman Tuhan Yesus orang tahu ya keadaan tubuhnya, wajahnya, tapi sekarang tidak tahu orangnya. Nah, walaupun misalnya seperti wujudnya seperti apa, Tuhan Yesus gambarnya patung itu tidak boleh disembah. Nah, ya, jadi orang yang menyembah patung, walaupun patung Tuhan Yesus, apa di sini ayat yang kelima ya. Nah, ayat yang kelima bahwa kalau mereka yang menyembah kepada patung apapun yang menyerupai apapun, Tuhan akan membalaskan kesalahan kepada keturunan yang ketiga sampai yang keempat ya, sampai yang keempat. Nah, bagaimana sih keturunan yang ketiga sampai keempat? Misalnya
opung ya, orang apa kakek ya, kakek. Terus kakek punya anak. Nah, ini berarti keturunan berapa? Kakek punya anak. Nah, anaknya ini punya apa? Cucu. Nah, berarti keturunan apa? Cucu punya anak lagi, cicit. Nah, jadi kesalahannya sampai keturunan ketiga sampai keempat. Nah, gara-gara nenek moyangnya apa orang tuanya atau opungnya menyembah kepada berhala atau patungnya. Tetapi ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tapi Tuhan akan menunjukkan apa? Kasih setianya kepada orang yang menyembah Tuhan. Anak-anak, puji Tuhan. Nah, jadi anak-anak minggu kemarin anak-anak dengar bahwa Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ini tinggal di mana? Di Babel ya. Mereka bekerja di istana raja. Nah, di istana raja mereka dikerjakan ya. Kemudian anak-anak, Raja Babel itu masih ingat siapa namanya? Nebukadnezar ini membuat sebuah patung. Wah, patung dari emas. Wah, kalau patung dari emas harganya pasti sangat mahal. Ini patungnya tinggi besar, ya tinggi, ya sekitar 30 meter. Wah, 30 meter segimana ya? Wah, orang lihatnya satu gini ya. Nah, kemudian lebarnya ini kira-kira 3 meter. Waduh. Nah, anak-anak bisa lihat dilihat ya gambarnya. Patung itu didirikan seperti apa, raksasa ya. Wah, raksasa. Nah, kemudian ya si patung ini kata Nebukadnezar harus disembah. Nah, diresmikanlah patung ini didirikan ya. Dan kemudian raja ini mengundang orang-orang dalam peresmian patung ini, dewanya, menurut dia dewanya Nebukadnezar raja itu ya. Lalu orang-orang diundang berbagai, di kerajaan-kerajaan mana diundang untuk menghadiri peresmian patung ini. Wah, anak-anak ya. Nah, setelah itu lalu mereka lah undangan-undangan berdatangan dari negara-negara lain berdatangan ya. Kemudian waktu mereka sudah berkumpul, kemudian ada seorang pelayan kerajaan yang memberikan pengumuman. Apa pengumuman ini? Kita baca yuk di dalam Daniel pasal 3. Daniel itu perjanjian lama, perjanjian baru. Ayo, siapa tahu? Perjanjian lama. Daniel pasal 3 ayat 1 dulu ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. 1 hasta itu kira-kira 45 cm ya anak-anak. Jadi kurang lebih enggak 1,5 meter ya, enggak 1,5 meter. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan itu. Jadi Oma tadi salah ya, bukan raja-raja. Jadi ini kepala-kepala bupati di sini ya, bupati, para penasehat negara. Jadi pegawai-pegawainya lah ya, bawahan-bawahannya Raja Nebukadnezar. Lalu berkumpullah semua orang-orang yang diundang oleh raja ini. Nah, lalu
Berkatalah pegawai pelayan kerajaan ini memberikan pengumuman. Apa pengumuman ini? Katanya, ayat 4, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambur, sedam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu, ya. Jadi di sini kalau kamu mendengar musik, ya, musik itu semua harus sujud menyembah kepada patung itu, ya. Lalu diadakanlah waktu itu musik, wah, musik ada kecapi, ada rebab, macam-macam berbunyi-bunyian, ya. Lalu orang-orang pada menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Nah, pertanyaannya, ya, apa semua yang ada di situ menyembah kepada patung? Ternyata anak-anak, ada 3 orang yang tidak mau sujud menyembah kepada patung itu, ya. Lalu akhirnya diberitahukanlah kepada raja, tuanku raja, ada orang Ibrani, ya, ada orang Yahudi, mereka itu tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja, ya. Nah, lalu akhirnya raja pun marah. Nah, bawa ke sana, bawa ke sini orang-orang itu. Nah, lalu dibawalah siapa? Sadrak, Mesak, Abednego dibawa oleh pegawai-pegawai istana itu, ya, pelayan istana itu, lalu dibawa kepada raja. Nah, setelah itu raja ini berkata kepada Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Lalu berkatalah raja ini kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak mau menyembah patung emas yang kudirikan itu? Nah, sekarang kata si raja ini, ya, jika kamu bersedia, jika kamu mendengar bunyi-bunyian musik, nah, kamu harus sujud menyembah kepada patung. Kalau tidak, patung dewaku, kalau tidak, kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api. Wah, mendengar ancaman itu, Sadrak, Mesak, Abednego tidak gentar, tidak takut. Nah, sebab kenapa? Dia lebih takut kepada Tuhan, ya, lebih baik dia menuruti perintah Tuhan, ya, lebih baik menuruti perintah Tuhan daripada Raja Nebukadnezar ini. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego ini apa katanya? Kata mereka, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, ya, dari tanganmu raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kamu tidak akan memuja dewa, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Wah, raja ini semakin marah, ya. Ya, katakan, wah, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Wah, sombongnya ini raja, ya, merasa dirinya hebat, ya. Nah, akhirnya apa? Lalu meluaplah hati raja ini, geram, marah. Nah, lalu dia berkata diperintahkanlah supaya api itu, perapian itu dinaikkan lagi panasnya 7 kali lebih panas dari api biasa. Lalu
Kemudian kata raja, ikat mereka. Lalu diikatlah Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka itu tidak berontak, mereka tenang. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, nggak usah takut anak-anak, ya. Tenang, ya, tenang dalam lindungan Tuhan, ya, tenang, ya. Akhirnya diikat, lalu setelah diikat, lalu disuruh dilemparkan ke dalam api ini. Ya, apinya mana coba apinya? Nah, lalu dilemparkan. Ternyata anak-anak, mereka dilemparkan, Sadrak, Mesak, Abednego ini malah yang melemparkannya yang kena api. Mereka hangus dimakan api. Ya, nah tapi Sadrak, Mesak, Abednego apakah mereka gosong nggak? Coba anak-anak, ya, apakah mereka gosong nggak? Nah, lalu setelah dimasukkan ke dalam api, lalu apa yang terjadi anak-anak? Ya, nah, lalu mereka itu melihat si raja ini melihat, kok aneh, mereka itu bukan jerit-jerit, panas, enggak, tapi mereka itu malah sedang berjalan-jalan di dapur api itu. Dapur api itu berjalan-jalan, ikatannya lepas, mereka berjalan-jalan. Si raja ini bengong, lihat, melihat, ya. Lalu dilihat, kenapa kok tadi, sini, tadi kan 3 orang yang dimasukkan ke dapur api itu, kenapa sekarang jadi 4 orang katanya. Dan yang seorang itu seperti anak dewa. Kalau mereka bilang anak Allah itu dewa. Nah, seperti anak dewa. Lalu akhirnya raja ini mendekati perapian itu. Ternyata iya benar. Lalu akhirnya disuruh pelayan ini, suruh tentaranya ini, suruh apa? Dikeluarkan. Ya, keluarkan mereka. Lalu dikeluarkanlah. Kata si siapa? Raja ini, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah dari perapian itu. Nah, lalu mereka ini akhirnya keluar anak-anak. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka itu apa kebakar enggak? Ternyata enggak ada yang kebakar. Bahkan rambut, kalau anak-anak coba rambut, tapi jangan ya, kalau misalnya rambut dibakar ke api, habis. Ini nggak ada rambut pun satu helai rambut pun tidak ada yang kebakar. Wah, heran ya anak-anak ya. Semua bajunya juga nggak kebakar, bahkan tidak bau kebakaran. Wah, raja ini heran. Nah, raja ini heran. Wah, tidak ada satupun yang kena kebakar. Lalu raja ini berkata kepada orang-orang, pada waktu itu kan mereka banyak berkumpul. Hei, ya semua dengar, nah, ya, supaya mereka ini semua orang raja memerintahkan semua orang untuk menyembah Tuhan. Jadi ini coba ayatnya yang ke 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, kata raja, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan
puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Jadi semua orang diharuskan menyembah kepada Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Jadi anak-anak, kalau kita menjadi orang yang taat melakukan perintah Tuhan, walau menghadapi bahaya, ancaman, Tuhan akan melindungi kita. Bahkan kita menjadi apa? Saksi Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, yang hidup, yang harus tahu manusia bahwa yang harus disembah adalah Tuhan kita. Ada amin anak-anak? Nah, jadi kalau kita mungkin anak-anak mungkin diancam tidak seperti ini, harus menyembah ini. Nah, tapi anak-anak misalnya anak-anak nih, diajak kan hari kebaktian, hari Minggu, anak-anak yuk diajak misalnya sama temanmu atau sama saudaramu, ya padahal hari itu hari kebaktian, hari ibadah. Nah anak-anak diajak, yuk kita pergi yuk, gak usah sekolah minggu lah, nanti aja sekolah minggunya. Nah, ini cobaan ujian. Nah kalau anak-anak patuh kepada perintah Tuhan, taat pada perintah Tuhan, maka anak-anak harus apa? Mengambil sikap apa? Berbakti dulu ya, berbakti dulu kepada Tuhan. Jangan main dulu ya, diajak main, ayo main, tapi nggak mau ibadah ya. Jadi utamakan dulu Tuhan ya dari segalanya. Jadi harus kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pun akan mengutamakan kita. Amin anak-anak semua. Di Tuhan ya. Jadi mulai sekarang anak-anak setia beribadah kepada Tuhan ya. Jangan malas ya. Oma lihat kok yang ikut ibadah online sedikit ya. Anak pada kemana? Padahal anak sekolah minggu banyak, tapi yang ikut hanya berapa orang. Nah mulai sekarang ya setia beribadah kepada Tuhan ya, supaya Tuhan juga mengasihi kita ya. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian. Ayat hafalannya adalah Mazmur pasal yang ke 112. Coba kita baca yuk. Nah 112 Mazmur. Nah anak-anak, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Wah, jadi kalau kita takut akan Tuhan, orang berbahagia, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Itu ayat hafalannya. Apa ya anak ayat tuannya? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Nah, jadi anak-anak ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang yang takut akan Tuhan berbahagia, yang suka memegang perintah-perintah Tuhan. Anak cucunya apa? Akan perkasa di bumi ya. Ya puji Tuhan. Yuk kita akan nyanyikan pujian Samuel kecil, tapi yang kurnya ya. Jadikan kami seperti Samuel ya. Ya kita berdoa supaya anak-anak semua seperti Samuel yang kecil, yang taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Semua bangkit berdiri. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar
sekolah minggu kami semua jadikan seperti Samuel yang masih kecil, tapi anak Samuel ini menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan menjadi anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Bahkan Samuel ini dari kecil dia sudah melayani Engkau. Jadikan kami seperti Samuel, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, anak-anak-Mu, supaya kami taat dan dengar-dengaran menurut perintah Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau saja, satu-satunya Allah yang hidup. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan di dalam tanah hati yang baik, supaya hidup kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Supaya kami anak-anak sekolah minggu jangan main-main Tuhan dalam beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan segenap kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati, Engkau memberikan umur panjang, kasih kesehatan selalu. Terima kasih, berkati mereka semua, berkati orang tua mereka. Tuhan, jika ada yang mereka yang sakit, Tuhan ururkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan. Baik juga yang berulang tahun, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih jiwa kami, Tuhan berkati orang tua mereka, Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar berkat-Mu Tuhan mencurahkan kepada mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya, amin.